Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal siji. Syurutu ajza'il hajari utawi piro-piro syarat olehe nyukupi watu iku samaniyatun ana 8 rupane ayyakuna yen to ana apa ya hajar ana iku bisalah sadi ahjarin kelawan telu piro-piro watu wa ayyan qa lan yen to bersih opo al mahallu panggonan wa alla yajifa lan yen to ora garing opo sing ora garing an najisu najis walayan takilalan ora ngalih opo ya najis walayat ro'a lan ora anyar teko alaihi ngatasi najis opo sing ora anyar teko akhoru najis kang weneh wala yujawizalan ora ngelewati opo najis safhatahu ing lempitani bolongan wa hasyafatahu lan hasyafai wong wala yusibahu lan ora ngenani ing wong opo maun banyu wa antakuna lan yento ono opo al ahjaru piro-piro watu ono iku tohirotan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Fasal ini menerangkan beberapa syarat bebersih dengan menggunakan batu. Syaratnya itu ada 8. Salah satunya adalah dengan 3 batu. Bisalah sati ahjar. Yang kedua, bersih tempatnya. Yang ketiga, tidak kering najisnya. Yang keempat, tidak pindah najisnya. Yang kelima, tidak datang lagi najis yang lain. Yang keenam, tidak melewati tempat keluar najis atau bolongan najis yang bisa disebut dengan safhatah bolongan. Dan yang nomor 7 yaitu tempat najisnya tidak tercampur dengan air. Yang ke-8 harus dengan menggunakan batu-batu
batu yang suci, entah batu paving, batu kerikil, atau batu-batu yang lain yang belum terkena kotoran. Syarat yang pertama dengan menggunakan 3 batu. Terserah mau batu yang berwarna merah, putih, hijau, hitam, kuning, dan lain sebagainya. Yang penting 3 batu. Yang kedua, bersih tempatnya. Tempatnya itu harus bersih, tidak boleh tercampur dengan najis. Yang ketiga, tidak kering najisnya. Jadi najisnya itu untuk membersihkan itu belum kering, jadi bisa dibersihkan. Yang keempat, tidak berpindah najisnya. Jadi najisnya itu tetap pada tempat yang sama, tidak pindah ke sini, ke situ, ke sana, kemari kan. Tuh. Yang kelima, tidak datang lagi najis-najis yang lain kan. Tidak datang. Jadi sudah ada najis, ya najis itu tidak ditambah najis lagi. Tidak melewati tempat keluar najis atau bolongan. Jadi ibarat ini kan apa itu namanya, air kencing itu, kalau bahasa apa itu loh, burung ya gitu. Burung gak sepiro iso basa iki, takute wedi saru burung atau sarang kan ada bolongan lah, itu kan tempat keluarnya air itu tetap di situ. Jadi coro ibarat ini lah, ini contoh ya, ini amit nuwun sewu ngapunten. Jadi ini ojo adep ngene rek, bahaya ngene ya. Lah, ini kan batu. Ini kan bisa mengo itu bahasa apa itu? Ya, sing ngono kuwi lah. Jadi caranya gini, tul kan udah najis kan ini kan, batu ini loh. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saking seru nih saya mencetat. Satu, ini nggak boleh, ini najis ini dia lagi, nggak boleh pindah tempat lagi. Nah, nggak boleh lagi, ini kan lagi, nggak boleh seperti ini, seret, nggak boleh. Itu sudah menciderai yang namanya tempat yang berpindah-pindah. Jadi gini, tul gini, tul. Bisa lihat kameranya deh. Coba. Tahu nggak ini? Gini, tul. Nah, jadi kan beda. Harus tempatnya itu berbeda. Batu harus dengan batu yang suci, tidak boleh batu yang najis. Ada anjing datang gitu, datang ngotorin batu, ya nggak boleh dibuat, ini sudah nggak bisa. Kalau kita kekurangan air mau istinja pakai batu, malming lah yang tak beol disik, nguyu disik atau ngising disik lah, sama saja. Mengambil batu atau paving caranya seperti itu. Nggak boleh nggak boleh, tapi tul satu kan, nggak boleh tul nggak boleh, tapi tul pindah tempat tul ya. Saya paham. Oke, cerdas. Aku memahami saya gini tuh 4 hari mas, alhamdulillah belum sampai sehari sudah paham.
pakai batu yang suci. Najisnya tidak kering, coro ibarat ini kan tul-tul ini, tul-tul kan udah kering, dikosok nggak bisa, harus keadaannya itu masih basah, cur, umpamaan, pis, kan udah keluar, ditul ini nggak boleh gini, istinja umpama pakai batu, cur, halah nyantai wae. Terus lain waktu dibersihkan kayak gini, serot, ya tetap saja najis, najisnya sudah kering, gitu loh. Ya, itu harus memakai batu yang suci. Syarat-syarat batu ya sudah selesai gitu loh. Yes, keterangannya itu harus memakai batu yang suci. Kok seperti banyak gangguan. Masya Allah. Yes, cerita-cerita saja ya, men. Cerita Daud bin Al-Ahzab. Dia adalah seorang ahli sufi yang sangat populer, yang sebelum kelahiran Syekh Abdul Hajjaj Al-Aqsari pernah memberitakan kelak akan datang orang bernama Daud bin Ahzab yang akan menjadi sentral bumi dan pimpinan pada para masanya. Ketika dia tiba di Mesir, Al-Ja'bari berkumpul dengannya. Maka ditanya kepada Al-Ja'bari tentang dirinya. Dia berkata, aku tidak akan mengatakan tentang binatang buas, orang yang tidak mempunyai peradaban, di mana dia akan mendapatkan firasat darinya. Aku berkunjung kepadanya, lalu aku melupakan semua yang aku miliki. Karomah Daud bin Al-Ahzab, maksud saya adalah ada seseorang manusia yang ingin menjamuinya. Menjamu itu seperti halnya kita bertamu di tempat Kang Mamat atau Kak Solidan, ditaruh kasih air, itu namanya dijamu. Dikasih makanan, pisang atau yang lain, itu namanya dijamu, mas. Ada seorang manusia yang ingin menjamunya. Dia menyembelih seekor kambing dan memberikannya kepada Syekh Daud. Dia berkata, angkatlah dia. Ternyata kambing yang disembelih adalah kambing orang lain. Jadi karomahnya itu sangat luar biasa. Karomah yang lain, karomah Daud bin Ahzab, termasuk waliullah terkenal pada masanya. Ada seorang wanita yang bermaksud menjamunya. Ternyata Syekh Daud tertidur di salah satu dipan rumahnya. Kemudian mengalirlah air dari salah satu kakinya hingga seperti kolam. Jadi airnya seperti air mancur. Seret, sangat indah. Itulah karomah Daud bin Al-Ahzab. Karomah yang lain dari Daud bin Al-Ahzab, ada seorang membuat makanan untuknya dan menyembelih seekor kambing. Bapaknya tahu perbuatan itu dan memarahinya. Ketika orang itu datang kepadanya dengan membawa kambing tersebut, lantas dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah tulangnya.
dan jangan pecahkan. Mereka tidak tahu dengan kambing itu, kecuali dia sudah mengembala bersama dengan kambing-kambing yang lain. Pernah terjadi seorang gadis diperkosa. Ini karomah Daud bin Azab. Pernah terjadi seorang gadis diperkosa, kemudian dikawinkan oleh ayahnya. Namun pemerkosaan yang menyebabkannya harus menikah itu menjadi masalah besar bagi sang ibu. Dia pun pergi kepada Syekh Daud. Begitu Syekh Daud melihat gadis itu, maka apa yang ada di dalam perutnya langsung gugur dan kembali menjadi perawan. Ini kejadian seperti keadaan Nabi Yusuf yang ingin Siti Zuleha menjadi perawan. Seperti itu. Kalau Nabi itu mukjizat, kalau para wali itu karomah. Kalau tingkatan kita semua ini, saya, Anda, Kamu, kalian, dan sebagainya, itu maunah atau pertolongan. Jadi paham? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karomah Daud bin Al-Azab termasuk waliullah yang terkenal. Dia juga termasuk sufi. Sufi itu orang yang selalu membersihkan hatinya. Jos pokoknya itu sufi. Wali belum tentu sufi, tapi sufi itu sudah pasti wali. Nah itu kan, jos kan. Ada seorang wanita yang datang kepada Syekh Daud dengan membawa anak yang kaki dan tangannya bengkok. Dia berkata, Ayahnya menolak untuk mengakuinya sebagai anak. Kemudian Syekh Daud menghadirkan bapaknya. Lantas bapaknya berkata seperti ini, Mas, Mbak. Berkatanya seperti ini. Aku akan menyembuhkan apa yang diderita anak ini. Ayahnya berkata, okelah kalau begitu, baiklah. Segera Syekh meletakkan tangannya di atas anak tersebut dan dia langsung berdiri sebagai anak sehat yang utuh. Jadi kembali seperti normal, seperti anak-anak yang lain, padahal keadaannya bengkok, tangannya, kakinya. Itu termasuk karomah dari Daud bin Al-Azab. Tidak mustahil bagi Allah memberikan karomah pada kekasihnya. Daud bin Al-Azab waliullah. Juga ada cerita lagi. Syekh Daud pernah berpesan pada kita semua, tanda-tanda orang ahli makrifat. Saya ulangi, tanda-tanda orang ahli makrifat adalah terbang di angkasa, berjalan di atas air, bersedekah dari barang gaib, dunia di hadapannya, laksana berada di atas piring, di mana dia dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Dia dapat melihat bagian luarnya dari dalam seperti sebuah pelita. Jadi seorang yang ahli makrifat, kata kita akan bertanya, orang makrifat itu seperti apa sih? Kan gitu. Apa orang makrifat itu ahli agama? Apa orang yang selalu nurut terhadap orang tuanya? Atau orang yang taat terhadap suaminya, orang yang baik terhadap istrinya? Apa seperti itu? Syekh Daud pernah berpesan kepada kita semua. Syekh Daud itu termasuk aulia,
Aulia itu beberapa wali-wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Uwais Al-Qarni, Syekh Daud bin Al-Azhab itu pernah berpesan seperti ini. Tanda-tanda orang ahli ma'rifat adalah bisa terbang di angkasa, berjalan di atas air, bersedekah dari barang gaib, dunia di hadapannya laksana beratas di atas piring, di mana dia dapat menggunakan sesuai keinginannya. Dia dapat melihat bagian luarnya dari bagian dalam seperti sebuah pelita. Masya Allah, sungguh besar karomah Syekh Daud. Subhanallah. Ini cerita-cerita saja ya, karena kan sudah selesai pembahasan masalah istinja. Itu kan ada berapa tadi? 8 kan syarat-syarat istinja itu. Saya ulangi ngajinya lagi ben mantep, sambil durasinya kan banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Faslun ay hada faslun utawi iki iku ana fasal hiji. Syurutu ajza'il hajari utawi piro-piro syarate oleh nyukupi watu iku samaniatan ono 8. Jadi syarat-syarat istinja memakai batu itu ada 8. Salah satunya rupane ayyakuna yanto ono apa hajar ono iku bisalah tati ahjarin kelawan 3 piro-piro watu, berarti dengan 3 batu salah satunya itu. Wa yanqa lan yento bersih opo al mahallu panggonan. Jadi syarat-syarat istinja itu bersih tempatnya harus bersih mas. Wa alaya jifa lan yento ora garing opo al najisu najis. Jadi najisnya enggak garing. Contoh ibarat gini mas, ini alat kelamin lelaki, ini batunya. Jadi di dalam mulut kelamin sing bisa mengop-mengop mas, itu kan mangan najisnya nggak garing, ditul gini, tul kan masih jemek, masih belum garing tuh. Walayan takilalan ora ngalih opo najis, jadi najisnya masih tetap. Walayat roa lan ora anyar teko alih inget tadi najis opo akhoro perkara kang peneh. Dadi najisnya itu tidak datang lagi, udah bersihkan datang lagi nih enggak seperti itu. Walayu jawiza lan orang lewati opo najis sufhatahu ing limpetani bolongan, sudah saya terangkan tadi. Wa hasyafatahu lan hasyafai wong, wis terangkan. Wala yusi bahulan ngenani ing wong opo maun banyu. Jadi airnya itu tidak bercampur mas, tetap airnya itu. Wa antakunalan yento ono opo al ahjaru piro-piro watu ono iku tohirotan suci. Jadi poin-poin dari semua itu harus memakai bebatuan yang suci, nggak boleh pakai batuan yang telah dipakai. Ini contohnya tul najis, tul syaratnya itu betul berpindah. Sudah tul satu ya, tapi tul nggak boleh. Tul pindah lagi, tul pindah lagi, tul pindah lagi.
Tentunya itu istinja seperti itu. Cerita lagi tentang wali-wali. Nggak apa-apa masnya. Cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita Abu Muhammad Sabah bin Sulaiman al-Yamini. Dia adalah seorang ahli fikih dan ahli makrifat yang bagus. Ibadah ritual dan wirainya mendominasi hidupnya, sehingga menjadi orang yang mempunyai karomah dan kasaf. Kasaf itu bisa melihat perkara yang gaib, seperti bisa melihat, oh ini malaikat, oh ini jin, oh ini santet, oh ini oh ini etat, ini apa. Itu termasuk kasaf, diberikan hanya pada orang-orang yang khusus. Diriwayatkan dia pernah bermalam bersama Al-Faqih Ibrahim Al-Mazini di rumah hakim kota Arsan. Mereka memuliakan dan menyuguhi selayaknya tamu. Menjelang pagi, Syekh Ibrahim bermaksud menunda waktu sampai waktu sarapan. Namun Syekh Sabah tidak suka dan memaksanya untuk meneruskan perjalanan dan bermaksud memisahkan diri. Akhirnya Syekh Ibrahim mengikutinya. Ketika meneruskan perjalanan dan lewat di dekat benteng kota Dhofir, temannya Syekh Sabah Syekh Abdul Wahab datang menjemputnya, mengundang mereka ke rumah dan menyuguhkan makanan. Syekh Sabah tidak mau memakannya. Syekh Abdul Wahab terus memaksanya. Namun Syekh Sabah tetap tidak mau memakannya. Ketika malam tiba, setelah semua orang terlelap tidur, Syekh Abdul Wahab kembali datang dengan membawa makanan. Karena memang sudah menjadi kebiasaannya untuk melihat keadaan tamu-tamunya. Setelah mereka tidur, maka Syekh Sabah menyantap makan itu dengan enak. Syekh Ibrahim berkata, aneh kamu ini. Kamu menolak untuk sarapan dengan seorang hakim, kemudian juga tidak mau makan bersama orang ini di awal malam. Kemudian kamu makan. Syekh Sabah menjawab, ketika aku tidur bersama hakim tadi, aku bermimpi datanglah seorang kepadaku. Dia menarik kakiku dan menunjukkan kepadaku sebuah sumur yang berkobar mengeluarkan api. Dia berkata, kembalilah kamu akan memakan roti si hakim. Aku menjawab, aku tidak akan mengulanginya. Dia pun meninggalkanku. Ketika aku terbangun, apa yang telah aku lihat mencegahku untuk menyantap makanan mereka. Ketika kami tiba kepada Syekh ini, aku berkata, jika kondisi itu terjadi pada hakim itu, sementara mereka tahu mana yang halal dan mana yang tidak halal, bagaimana dengan orang yang bodoh ini? Aku pun menolak untuk menyantap makanannya. Ketika aku tidur, aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda padaku, makanlah makanan Abdul Wahab, karena dia adalah sebagian dari kami. Itulah yang mendorongku untuk makan sekarang ini. Cerita ini mengindikasikan bahwa Al-Faqih Syekh Sabah merupakan orang yang mendapatkan berhak penjagaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kasus ini juga menjadi bukti akan kebaikan Syekh Abdul Wahab yang memang orang yang dermawan, mulia, banyak melakukan kebaikan dan suka memberikan makanan. Dia adalah pemimpin bagi benteng Dhofir. Daerah itu sendiri akhirnya mengikuti pola hidup Syekh Abdul Wahab. Itulah yang dikatakan As-Saraji. Meski dia tidak menyebutkan kapan waktu meninggal Syekh Sabak tadi. Cukup sekian pengajian ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.